Bayangkan ya, dibully selama 22 tahun, Nabi itu dikhianati. Tapi ini penting nih, penting. Nabi selama 22 tahun dibully, dikhianati, diancam, bahkan akan dibunuh, bahkan dihabisi semua itu oleh pasukan bersenjata, dan ini bukan main-main, ini serius. Tapi ini nih yang menjadi teladan bagi kita semua dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi menguasai Mekah, apa yang dikatakan? Tadi dikatakan tidak ada peperangan, dan mengatakan al-yaum al-marhamah, yang artinya hari ini adalah hari kasih sayang. Ini yang tidak dimiliki oleh manusia berkualitas saat ini. Ketika dia dibully selama 22 tahun, ketika dia berpuasa, yang dia lakukan adalah ini hari kasih sayang dan hari pengampunan untuk semua. Bayangkan. Padahal orang Mekah itu selama 22 tahun menghina, menghujat, memisahkan keluarganya, membunuh keluarganya dan sebagainya. Tetapi ketika Mekah itu dikuasai, kata Nabi, ini hari kasih sayang, semuanya bebas. Bayangkan. Inilah yang harus jadi teladan. Jadi misi Nabi itu sebetulnya apa? Kalau lihat ujung daripada perjuangan Nabi Muhammad itu menguasai Mekah, misi Nabi Muhammad itu apa intinya? Menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Menyebar kebaikan dan kasih sayang, perdamaian. Jadi Nabi Muhammad itu pembawa misi perdamaian. Setuju tak? Setuju, Pak. Iya, bayangkan 22 tahun dibully, tapi Nabi Muhammad setelah berpuasa dia mengampuni semua orang-orang yang pernah membulinya. Tidak ada rasa dendam. Seperti Nabi Yusuf. Pernah cerita Nabi Yusuf dengar? lupa ya. Ingat, Pak. Nabi Yusuf dengar gak pernah ceritanya? Nabi Yusuf itu kan dicelakai oleh siapanya? Oleh saudaranya sendiri. Hati-hati tuh, saudara itu bisa jadi musuh itu. Jadi Nabi Yusuf itu dibawa ke suatu tempat, izin kepada ayahnya ngebohong, lalu Nabi Yusufnya dimasukkan ke sumur, lalu pulang pura-pura, wah ini Nabi Yusuf mati, kata ini darahnya lihat, ngebohong itu saudara-saudaranya. Nabi Yusuf akhirnya dipungut oleh seorang saudagar, kemudian dibawa, kemudian jadi raja di Mesir. Lalu saudara-saudaranya datang, Nabi Yusuf apa? Semua diampuni oleh Nabi Yusuf, tidak ada dendam. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku mengampuni seluruh Mekah seperti Nabi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah ini keren, ini cara-cara berkarakter seorang muslim. Hei, kalau kalian masih ada dendam di pikiran, di hati kalian, maka kalian bukan seorang muslim yang baik. Kalau kalian sudah pada posisi, sia ayeuna aing ya pada posisinya dibales ya kamari kalakuan manehka urang. Itu bukan pribadi seorang muslim. Maka seorang muslim ketika berpuasa, ketika memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, dia tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, tapi dia akan mengampuninya. Begitu kira-kira dia? Ya, siap. Hari ini ya. Ya, betul. Dan kamu kan seorang leader. Jangan pernah membenci orang. Ya, Pak. Ini rumus menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh membenci orang. Karena pemimpin itu adalah rahmatan lil alamin, seperti Nabi Muhammad, penyebar kasih sayang, penyebar kedamaian. Itulah ciri seorang pemimpin. Ya, awas. Kalau kamu latihan dari sekarang, kalau kamu jadi ketua OSIS, lalu ada yang kamu teman-teman ada yang kamu benci, kamu belum jadi pemimpin yang baik. Latihan. Karena mau tidak mau nanti ke lapangan kamu jadi pemimpin. Siapa? Dan itu harus diingat tuh. Seorang pemimpin tidak boleh membenci siapapun, karena dia harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makasih. Ya,